Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bisuhbatil ulama wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah habibut taibin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pengatur waktu, pembawa acara Ustaz Jailani. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yang saya hormati para pengurus atau takmir Masjid Jami Al Barokah, para ketua DKM Segandaria beserta jamaah, Al-Ustaz Samsudin dan para sesepuh, para imam, para asatidz sekalian, hadirin dan ibu-ibu juga, hadirat kaum muslimat, para remaja, anak-anak sekalian, hadanallahu wa iyyakum ajmain yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah waktu istirahat kita masih tetap istiqomah untuk melaksanakan pengajian pada malam Senin ini. Mudah-mudahan keistiqomahan kita Allah jaga sampai datangnya wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat salam semoga senantiasa Allah sampaikan selamanya kepada Nabi kita junjungan alam paduka mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa berpanjang kata to the point saja, mari kita lanjutkan malam hari ini kajian kita Riyadhus Shalihin. Berarti sebagian ada yang 2 kali ngaji Riyadhus Shalihin hari ini. Tadi di Masjid Besar An-Nur Burangkeng ya, siang ba'da zuhur kita istighosah, kemudian dilanjutkan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin baru mulai. Nah, pengajian Riyadhus Shalihin kita di Al Barokah sudah hampir pertengahan. Ya, sudah hampir pertengahan. Dan untuk malam hari ini kita akan memasuki satu bab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi kama nafa'allahu ta'ala bi aslihi. Babu ziyarati ahlil khair wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziyaratihim wa du'a minhum wa ziyaratil mawadi'il fadilah. Temanya panjang banget. Bab ini menjelaskan tentang keutamaan atau perintah berziarah atau berkunjung kepada ahli-ahli kebaikan, kemudian bergaul, duduk bersama mereka, kemudian bersahabat dengan mereka, kemudian mencintai mereka, wa talabi ziyaratim, dan meminta mereka berkunjung ke tempat kita. Jadi bukan hanya kita yang berkunjung ke tempat orang-orang soleh, tapi kita juga meminta orang-orang soleh untuk ke rumah kita. Harusnya begitu. Kalau pas habis gajian masak yang banyak, panggil ke rumah, ajak makan. Kasih rokok propos sebungkus. Wa du'a minhum, dan minta doa dari mereka. Jadi minta doanya dari mereka itu. Tapi jangan minta doanya doang, itu harus pengertian gitu. Doain mulu itu. Kapan ngedoainnya itu? Wa ziyaratil mawadi'il fadilah, dan anjuran untuk berziarah, berkunjung ke tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Tempat-tempat yang utama ya
Banyak tempat-tempat yang utama tersebut, bisa jadi Masjidil Haram, bisa jadi Masjidil Aqsa, bisa jadi Masjid Nabawi, bisa jadi tempat-tempat bersejarah para pejuang-pejuang Islam gitu. Atau napak tilas ke tempat-tempat mereka berjuang walaupun dikuburkannya tidak di situ. Kita dianjurkan untuk mengenang sejarah dan perjuangan mereka gitu ya. Seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, makamnya itu di Ma'la, dekat dengan Syekh Yusuf Al-Padani, berdekatan dengan Siti Khadijah Al-Kubra. Tapi Tanara masih tetap ramai sampai sekarang tempat kelahirannya. Berkunjung ziarah ke Tanara itu banyak gitu. Padahal Syekh Nawawi itu makamnya di Mekah. Tapi karena beliau itu pernah dan sempat berjuang di sana, menyebarkan ilmu di sana, lahir di sana, sehingga tempat kelahirannya pun sampai sekarang itu dikeramatkan dan tetap dikunjungi karena dianggap sebagai tempat yang utama. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Musa li fatahu la abrau hatta ablugha majba'al bahraini aw amliya hukuba. Qala lahu Musa la tabiuka la antu alimani mimma ulimta rusda. Wa qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wa asyi yuriduna wajhah. Ini di surat Al-Kahfi semuanya ya gitu. Wa idh qala Musa, dan ingatlah tatkala Nabi Musa berkata li fatahu, kepada pelayannya, bujangnya atau pelayannya, la abrau hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. La abrau, tak henti-hentinya aku melakukan perjalanan sehingga aku sampai menemukan Majma'al Bahrain. Majma'al Bahrain itu pertemuan dua sungai. Sungai bertemu, ujung-ujung sungai gitu bertemu, mencari tempat tersebut gitu. Au amdiya hukuba, ataupun mungkin sampai berjalan bertahun-tahun. Ini dalam rangka apa? Ini dalam rangka pencarian Nabi Musa terhadap guru batinnya. Dalam tafsir itu disebutkan, yaitu Nabi Khadir alaihi salam. Nabi Khadir yang nama aslinya Balyab bin Malakan. Balyab bin Malakan itu penguasa lautan gitu ya. Kalau Ilyas penguasa daratan. Sepasang Khadir dan Ilyas. Tapi yang masih hidup sampai sekarang adalah Nabi Khadir alaihissalam. Para sufi mengatakan beliau masih hidup karena sering mendatangi mereka, para sufi. Itu sejak zaman Nabi Musa sudah ada Nabi Khadir alaihissalam. Beliau itu seorang nabi, Nabi Musa adalah seorang nabi, seorang rasul. Kalau Nabi Khadir alaihissalam, ihtilaf ulama. Ada yang mengatakan beliau itu adalah rasul, tapi ada yang mengatakan beliau itu cuma nabi, tapi ada juga yang mengatakan beliau itu hanya seorang wali. Tapi yang jelas Nabi Musa berguru kepada Nabi Khadir alaihissalam. Karena spiritual batiniahnya beliau berguru kepada Nabi Khadir, tertinggal oleh Nabi Khadir, karena Nabi Khadir itu sudah kasyaf, sudah terbuka hijab, hal-hal yang gaib. Kendati demikian, tetap secara makom Nabi Musa lebih tinggi dibandingkan dengan Nabi Khadir alaihissalam. Kenapa? Ulul azmi, ya kan, 124.000 nabi dipilih menjadi 313 rasul. 313 rasul itu yang dipilih 25 rasul yang tercantum dalam Al-Quran. Yang 25 diselir atau dipilih lagi, tersisa 5, yaitu ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi. Ulul azmi itu kan 5 nabi atau 5 rasul. Nabi Musa salah satunya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Disingkat Mimin biar gampang. Biar gampang gitu nginget-ngingetnya. Oh jadi ingat neng Mimin gitu biar gampang. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, gitu kan?
Itu yang terbaik gitu. Jadi yang terlihat lebih hebat makomnya belum tentu lebih tinggi. Para ulama yang timbul karomahnya, kedahsyatan luar biasa, hal yang luar biasanya, belum tentu makomnya lebih tinggi ketimbang ulama yang duduk-duduk aja dan tidak punya karomah keistimewaan yang menonjol. Banyak ulama-ulama sebenarnya dia ulama hebat, ahli ngaji, ahli ngajar, dia tidak terlihat karomah-karomahnya yang dahsyat tersebut, tapi malah pembantu-pembantunya yang punya kelebihan-kelebihan itu. Apakah pembantunya lebih mulia dari ulama tersebut? Tentunya tidak. Memang nanti dibaca aja surat Kahfi setelah mendekati juz itu, nanti di situ bisa dilihat bagaimana perjalanan Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Ketika Nabi Khidir menemukan anak kecil dibunuh, kemudian ada rumah malah dibangun, ada perahu malah dibolong-bolongin. Ya itu baca aja nanti di surat Kahfi lah. Saya kalau ngejelasin jadi nggak ngaji ini yang ini gitu ya. Dah. Tuh, makanya ayatnya selanjutnya wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wa asyiriduna wajhah. Ini berkenaan dengan fadilah kita duduk bersama dengan orang-orang ahli kebajikan. Karena ayat ini wasbir nafsaka, sabarlah engkau, bersabarlah diri engkau ma'al ladina yad'una rabbahum, beserta orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka bil ghadati wal asyi, di pagi hari dan sore hari, yuriduna wajhah, karena menginginkan ridho dari Allah. Ini menunjukkan bahwa bergaul dengan orang-orang yang berdoa, berzikir bersama, kumpul-kumpul di majlis-majlis zikir, di majlis-majlis ilmu, itu memerlukan kesabaran. Bersabarlah bersama mereka, berdoa bersama, beristighosa bersama, karena mereka adalah yang melakukan hal tersebut adalah ahlul khair, ahlul kebajikan. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, an Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari Anas radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, qala Abu Bakrin, berkata Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kepada siapa? Li Umaro, kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai Abu Bakar dan Umar. Ba'da wafati Rasulullah SAW, setelah meninggalnya baginda Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar kepada Umar, intolik bina ila ummi Aiman radhiyallahu anha. Hei Umar, ayo kita jalan, kita ziarah, kita nemui Ummi Aiman radhiyallahu anha. Nazuruha, kita kunjungi mereka, kita kunjungi Ummi Aiman. Kama kana Rasulullah SAW, sebagaimana dulu baginda Rasulullah SAW yazuruha, juga berziarah kepada Ummu Aiman. Kita juga ziarah ya Ummu Aiman. Jadi seperti itu. Jadi berziarah itu kalau kita kesannya pada orang yang mati aja. Pada lebih tepatnya sebelum menjadi bahasa di kita, kalau berkunjung dengan saudara itu namanya silaturahmi. Kalau berkunjung dengan bukan saudara, saling mengunjungi, itu namanya ziarah. Ziarah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah berkunjung. Itu berkunjung seperti itu. Kalau kita mau kemana? Ziarah. Siapa yang mati? Makamnya di mana? Kan begitu ya. Iya, jadi kalau kita kan seperti itu, ya sudah menjadi bahasa keseharian, ya nggak apa-apa gitu. Malah kita bilangnya mau kemana? Silaturahmi ke siapa? Ke guru. Bukan silaturahmi ke guru, mas ziarah. Emang kapan matinya gurunya? Ya Allah ya Rabbi. Udah silaturahmi aja daripada dibilang mati, malah kan begitu. Allah. Palamma intahaya ilaiha, maka ketika sampai keduanya Abu Bakar dan Umar ya radhiyallahu anhuma ilaiha kepada Ummu Aiman, bakat, menangislah Ummu Aiman. Faqala laha ma yabkiki, maka berkata Abu Bakar dan Umar, apa yang membuat kamu menangis wahai Ummu Aiman? Amma ta'lamina annama indallah khairul li Rasulillah, apakah engkau tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah?
dengan wafat ini Kanjeng Rasul itu berada di sisi Allah, berarti mendapatkan sesuatu yang baik ketimbang di dunia banyak dicaci, banyak dimusuhi, banyak disakiti. Sekarang udah wafat, Rasul kan sudah enak, kenapa menangis? Faqalat, maka menjawab Ummu Aiman, inni la abki, inni la a'lamu innama indallah ta'ala khairi li Rasulullah sallallahu. Aku tidak menangis itu bukan karena aku tidak tahu apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, enggak. Walakin abki, tapi yang membuat aku menangis adalah annal wahya qadin qata'a minas sama fahayyajtuhuma alal buka. Yang membuatku menangis adalah karena sesungguhnya wahyu telah terputus dari langit setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang disampaikan oleh Ummu Aiman ini membuat apa namanya? Dan itulah yang membuat aku menangis. Maka karena Ummu Aiman menangis dengan terputusnya wahyu tersebut, faja'ala yabkiyani ma'aha, membuat Abu Bakar, Umar pun ikutan sama-sama menangis seperti Ummu Aiman. Jadi berkunjung orang baik ke tempat orang baik itu bisa nangis-nangisan gitu. Semuanya menangis, tapi menangis bukan menangis tentang kesulitan hidup, bukan menangis tentang meratapi kondisi keadaan hidup yang tidak sesuai dengan keinginan, tapi karena merasa sedih terpisah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, ini banyak banget kayaknya hadisnya. Mana kita pilihin aja yang sama-sama nggak dibuka. Yang kedua kayaknya beda. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, datang dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki zaro, berkunjung atau berziarah ahon kepada saudaranya lahu kepada saudara yang punya dia, fi qaryatin ukhra, di kampung sebelah, kampung yang berbeda. Fa arsadallahu taala ala madrajatihi malakan, maka Allah mengirimkan dalam perjalanan orang yang berziarah kepada saudaranya tadi, mengirimkan seorang malaikat atau satu malaikat. Kalau malaikat seorang apa satu? Kalau seorang harus orang gitu. Mengirimkan malaikat atau satu malaikat. Falamma ata alaih qala, mata ketika malaikat tadi mendatangi orang tersebut, dia bukan seperti malaikat tapi dia seperti manusia tentunya. Qala aina turid, ditanya malaikat, mau kemana kamu? Aina turid, mau kemana kamu? Ini belajar bahasa Arab, kita belajar komunikasi, ini bagus nih. Aina turid, mau kemana? Itu. Jangan cuma where are you going doang, aina turid gitu. Jangan where are you going, jadi aina turid, mau kemana gitu. Pakai bahasa Arab gitu. Bahasa Inggris bisa, bahasa Arab enggak itu. Qala, berkata orang yang berkunjung pada saudara, uridu ahon li fi hadhil qaryah. Aku bermaksud mau mendatangi saudaraku di kampung ini. Qala, maka malaikat tadi bertanya, hal laka alai min nimatin tarubu alaih, apakah kamu itu punya hutang budi, punya kebaikan yang sudah dia berikan kepada kamu sehingga kamu harus mendatanginya, bayar jasa lah hutang budi. Qala, berkata menjawab orang tadi, la ghairu anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, enggak, aku berkunjung itu karena aku cinta kepada dia, karena Allah. Dia orang baik, dia orang soleh, dia ahli kebaikan, makanya aku datangi dia. Qala, maka berkata malaikat tadi, fa inni Rasulullah, maka ketahuilah aku ini bukan Nabi Muhammad, maksudnya Rasulullah ini, Rasulullah, aku ini utusan dari Allah. Sengaja Allah mengutus aku ilaika kepadamu untuk menjumpaimu, bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, bahwa sesungguhnya Allah sudah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu yang engkau cintai tadi. Luar biasa. Rawahu Muslim. Nih para jamaah sekalian, sampai segitunya orang yang sering berkunjung berziarah kepada temannya yang ahli kebajikan.
Jadi kalau bermain ke tempat teman pilih-pilih, jangan yang ngajak goes mulu ya. Tuh, yang kira-kira ngajak bagus gitu, ngajak ibadah, ngajak ngaji gitu. Jangan yang ngajak jalan-jalan mulu, apalagi ngajak nggak benar. Terus ada yang motoin, ada yang nyusul lagi kan begitu. Jadi kalau kita mendatangi, menziarahi teman kita, saudara kita dimanapun, dasarnya cinta. Masya Allah, ternyata Allah mencintai orang tersebut, luar biasa. Hobi saya itu mendatangi teman, mendatangi saudara. Tapi mungkin bukan karena mahabbah, mungkin cuma buat numpang ngopi dan makan aja gitu. Di rumah nggak masak gitu, main gitu rumah teman. Ya itu mau udah otomatis kalau kita niat ziarah ke saudara kita, ke teman kita, udah otomatis saja makan nggak pulang juga pasti disuguhin kan seperti itu.